Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep wakaf secara umum, tentu dengan segala ketentuannya, baik dari sisi rukun, baik dari sisi syarat ataupun tujuan dan unsur-unsur wakaf itu sendiri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang wakaf uang, ya, atau yang lebih dikenal dengan cash wakaf, wakaf tunai, ya, itu nama lain dari wakaf uang. Apa definisi dari wakaf tunai itu sendiri atau wakaf uang? Ya, wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga tertentu atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Jadi sebagaimana namanya wakaf tunai, maka tentu dalam bentuk uang tunai. Kemudian terdapat perbedaan pendapat para ulama terkait wakaf tunai itu sendiri. Yang pertama, Imam Bukhari mengungkapkan bahwa Imam Az-Zuhri berpendapat bahwa dinar dan dirham, keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah, boleh untuk diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha atau dagang, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili. Beliau mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai karena sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nas. Dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun juga buruk. Cara melakukan wakaf tunai menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah, sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Ibnu Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi. Jadi yang disebutkan tadi itu merupakan kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi. Sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibnu Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. Menurut Al-Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai
karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayar sehingga tidak ada wujudnya. Perbedaan pendapat di atas bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang itu sendiri. Ini bisa dilihat pada buku Direktorat Pemberdayaan Wakaf dengan judul Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai. Selanjutnya, dasar hukum wakaf tunai ialah hadis dari Abdullah bin Umar. Dikatakan, Umar, bapakku, mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Maka beliau mendatangi Rasulullah dan berkata, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar yang aku tidak hanya ingin mendapatkan hartanya semata. Maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku dengan tanah itu? Kemudian Rasulullah menjawab, jika engkau mau, pertahankan pokok harta tanah itu dan bersedekahlah dari hasilnya. Maka Umar pun bersedekah dengan hasil sebidang tanah itu. Beliau tidak menjual atau menghibahkan tanah tersebut ataupun mewariskannya. Sedekahnya beliau salurkan kepada orang-orang fakir miskin, kerabat, memerdekakan budak, fisabilillah, tamu, ibnu sabil, dan beliau tidak melarang orang lain untuk mengambil dan memakannya, asal sebatas kewajaran, atau memberi makan kawannya, asalkan bukan untuk memperkaya diri. Ini merupakan dasar hukum dari wakaf tunai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang potensi wakaf tunai. Wakaf tunai atau wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja. Lebih dari itu, ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya memberlakukan sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mengalokasikan hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan yang lebih kecil. Jumlah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia merupakan aset besar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf tunai dapat diimplementasikan, maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Bisa kita bayangkan, misalnya, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf tunai senilai 100.000 setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar 100 miliar setiap bulan, atau setara dengan 1,2 triliun per bulan. Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10% per tahun, maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar 10 miliar
setiap bulan atau setara dengan 120 miliar per tahun. Ini kesempatan yang besar jika setiap umat Islam menyadari akan potensi wakaf itu sendiri terhadap penghimpunan, terhadap pengembangan dan pemberdayaan serta kesejahteraan umat. Bagaimana tata cara dari wakaf tunai itu sendiri? Wakaf tunai merupakan terobosan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu pasal 28 sampai pasal 31 yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syariah atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang. Dari berbagai ketentuan di atas, tata cara perwakafan tunai kiranya dapat dikonstruksikan sebagai berikut. Yang pertama, wakaf uang atau wakaf tunai yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Jadi, harus mata uang rupiah. Karenanya, wakaf uang yang berupa mata uang asing harus dikonversi lebih dulu ke dalam rupiah. Jadi harus melakukan konversi uang. Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di lembaga keuangan syariah wakaf uang sebagai nazir yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia. Untuk apa? Yang pertama, menyatakan kehendaknya yaitu mewakafkan uangnya. Berikutnya, menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Kemudian, menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke lembaga keuangan syariah tersebut. Kemudian, mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf. Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Jadi ketika wakifnya berhalangan, maka wakif harus mewakilkan atau menunjuk kuasanya kepada orang lain. Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yang mana biasanya hal itu dilakukan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan. Yang selanjutnya, nazir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada lembaga keuangan syariah. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga keuangan syariah untuk menjadi penerima wakaf uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, bergerak di bidang keuangan syariah. Yang ketiga,
memiliki fungsi menerima titipan atau wadiah. Yang keempat, lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum. Kemudian mengajukan permohonan menjadi lembaga keuangan syariah. Dan yang keenam, penerima wakaf uang secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum. Lalu, lembaga keuangan syariah yang ditunjuk, yang pertama, mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Yang kedua, menyediakan belangko sertifikat wakaf uang. Sedangkan yang ketiga, menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazir. Sedangkan yang keempat, menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan atau wadiah atas nama nazir yang ditunjuk sebagai wakif. Yang kelima, menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif. Yang keenam, menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazir yang ditunjuk oleh wakif. Sedangkan yang ketujuh, mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada Menteri Agama atas nama nazir. Sedangkan isi dari sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya harus memuat beberapa keterangan yang berkaitan dengan, misal poin A, nama lembaga keuangan syariah penerima wakaf. Ini harus ada dalam sertifikat wakaf uang. Kemudian ada nama wakif, ada alamatnya, kemudian jumlah wakaf uangnya berapa, kemudian peruntukan wakafnya untuk apa, kemudian jangka waktunya, apakah selamanya atau jangka waktu tertentu, kemudian nama nazir yang ditunjuk, dan tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang. Bagi wakif yang berkehendak mewakafkan uang dalam jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut sudah berakhir, maka nazir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang tersebut kepada wakif atau ahli warisnya, atau penerus haknya melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf tunai. Bisa dibaca dalam buku yang ditulis oleh Sariman, wakaf uang, wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam. Bisa dicek dalam situs tersebut, pabangil.pta.surabaya.co.id. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.